Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Muhammad Iqbal, peserta pelatihan dasar TPNS Gelombang 2 tahun 2025. Pada kesempatan ini saya akan melanjutkan pemaparan pembelajaran agenda 2 mengenai pembahasan nilai dasar ASN. Nilai dasar ASN selanjutnya adalah nilai akuntabel. Dalam banyak hal, kata akuntabilitas sering disamakan dengan responsibilitas atau tanggung jawab, namun pada dasarnya berbeda. Responsibilitas adalah kewajiban untuk bertanggung jawab yang berangkat dari moral individu, sedangkan akuntabilitas adalah kewajiban untuk bertanggung jawab kepada seseorang atau organisasi yang memberikan amanat. Dalam konteks ASN, akuntabilitas adalah kewajiban untuk mempertanggungjawabkan segala kegiatannya sebagai pelayan publik kepada atasan, pada lembaga pembina, dan lebih luasnya kepada publik. Akuntabilitas dan integritas adalah dua konsep yang diakui oleh banyak pihak menjadi landasan dasar dari sebuah administrasi negara. Kedua prinsip tersebut harus dipegang teguh oleh semua unsur pemerintahan dalam memberikan layanan kepada masyarakat. Sebuah sistem yang memiliki integritas yang baik akan mendorong terciptanya akuntabilitas, integritas, dan transparansi. Menurut Bopen, akuntabilitas publik memiliki tiga fungsi utama, yaitu yang pertama peran demokrasi, yaitu untuk menyediakan kontrol demokratis. Sementara yang kedua untuk mencegah korupsi dan penyalahgunaan kekuasaan. Serta yang ketiga untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas. Setidaknya terdapat 5 level atau tingkatan di dalam akuntabilitas. Yang pertama yaitu akuntabilitas personal, kemudian akuntabilitas individu, kelompok, organisasi, dan yang kelima adalah akuntabilitas stakeholder. Kemudian pada agenda selanjutnya yaitu pembelajaran membahas mengenai nilai dasar ASN kompeten. Kompetensi adalah deskripsi dari pengetahuan, keterampilan, dan perilaku yang diperlukan dalam melaksanakan tugas atau jabatan. Dan kompetensi menjadi faktor penting untuk mewujudkan pegawai profesional dan kompetitif. Dalam hal ini, ASN sebagai profesi memiliki kewajiban mengelola dan mengembangkan kompetensi dirinya, termasuk mewujudkannya dalam kinerja. Sementara menurut Peraturan Menteri Pan-RB Nomor 38 Tahun 2017 tentang standar kompetensi ASN, kompetensi itu meliputi yang pertama, kompetensi teknis adalah pengetahuan, keterampilan, dan sikap perilaku yang dapat diamati, diukur, dan dikembangkan dengan spesifik berkaitan dengan bidang teknis jabatan. Kemudian yang kedua, kompetensi manajerial adalah sikap perilaku yang dapat diamati, diukur, atau dikembangkan untuk memimpin dan mengelola unit organisasi. Dan yang terakhir, kompetensi sosial-kultural adalah pengetahuan, keterampilan, dan sikap perilaku yang dapat diukur dan dikembangkan terkait dengan pengalaman berinteraksi dengan masyarakat majemuk dalam hal agama, suku dan budaya, perilaku, wawasan kebangsaan, etika, nilai-nilai moral, emosi, dan prinsip, dan harus dipenuhi setiap pemegang jabatan untuk memperoleh hasil kerja sesuai dengan peran dan fungsi dan jabatannya masing-masing. Penguatan kualitas kompetensi ASN tersebut sejalan dengan dinamika lingkungan strategis. Di antaranya adalah dinamika global yang bersifat volatilitas, ketidakpastian, kompleksitas, dan ambiguitas atau yang biasa disebut dengan dunia VUCA. Dunia VUCA adalah fenomena yang menggambarkan kondisi dunia modern yang ditandai dengan perubahan cepat dan tak terduga, disrupsi teknologi, fenomena demografik, dan keterbatasan sumber daya. Keadaan ini merubah secara dinamis lingkungan pekerjaan, termasuk perubahan karakter dan tuntutan keahlian. Perilaku kompeten diharapkan menjadi bagian ekosistem pembangunan budaya instansi pemerintah sebagai instansi pembelajar. Pada ujungnya, wujud pemerintahan yang unggul dan kompetitif yang diperlukan dalam era global yang sangat dinamis dan kompetitif sejalan perubahan lingkungan strategis dan teknologi yang berubah dengan sangat cepat. Demikian pemaparan pada agenda 2 ini pada mata pelatihan akuntabel dan kompeten. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.